memang seperti itu gitu. Kemudian jelas struktur kalimat dan maknanya juga jelas. Kemudian padat dan ringkas. Jadi gagasan itu tidak tercampur unsur lain dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Kita bisa bilang dengan kalimat efektif. Kemudian formal dan objektif. Formal ya karena kita ketika menuliskan kalimat paragraf itu mengacu pada struktur kebahasaan dan kaidah penulisannya. Terus objektif sebagai peneliti misalnya ya, kita tidak boleh memposisikan diri kita itu sebagai orang yang kita teliti, nggak bisa. Kita harus objektif, kita harus netral. Jadi apapun yang ada di lapangan harus kita tuliskan kayak gitu. Kemudian gagasan sebagai pangkal tolak. Jadi apapun yang kita sampaikan itu gagasannya sebagai pangkal tolaknya. Jadi orientasinya itu pada gagasan, bukan pada penulis. Jadi bukan pada perspektif penulis, tapi pada gagasannya itu sendiri. Tergantung temanya, tergantung judul, rumusan masalahnya, atau bagaimana cara cara menganalisisnya. Kemudian menggunakan istilah teknis. Nah, misalnya ada kalau di komunikasi misalnya ada SMCRE kayak gitu, itu memang khas dari komunikasi ya, atau CMC Communicated Mediation CMC Computer Mediated Communication misalnya kayak gitu. Ada istilah-istilah khusus yang memang itu harus kita jelaskan dalam segi keilmuan kita, sesuai dengan keilmuan kita kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah konsisten. Konsisten itu ya harus ajak atau sesuai dengan peraturannya, kaidahnya, norma penulisannya dari awal sampai akhir. Misalnya nih, kayak di sini nih, nomor 1 ada pertemuan, 2 mengajukan, 3 melapor, 4 bertamu. Nah, akan lebih baik jika semuanya menggunakan M, menemui, mengajukan, melaporkan, menemui pembimbing. Jadi dia konsisten, dan tidak hanya dalam hal ini saja. Dalam sistematika penulisan lain ya kita tetap harus konsisten ya. Jadi kalau misalkan batang isinya itu fontnya 1,5 ya 1,5 semuanya, menggunakan huruf ya huruf, setelah huruf mungkin huruf angka ya huruf angka. Jadi konsistensi dari penulis itu juga sangat diperlukan. Nah, selain ragam bahasa ilmiah, ini sebenarnya juga ada ragam bahasa non ilmiah. Ini biasanya digunakan untuk karangan fiksi ya. Nah, cirinya jelas dia emotif, banyak menguras perasaan. Terus persuasif, terkadang mempengaruhi kita untuk membaca gitu ya. Dan deskriptif, dia biasanya mendeskripsikan sesuatu yang terkadang itu dari perspektif penulis aja. Nah, kalau semi ilmiah ini sebenarnya bersifat ilmu, sifatnya juga ilmiah, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa umum. Jadi setiap masyarakat itu paham, sekalipun itu masyarakat yang awam. Cirinya ya dituliskan berdasarkan fakta pribadi, kemudian fakta yang disimpulkan adalah subjektif, gaya bahasanya bisa konotatif atau bahasa yang populer agar semua orang paham, kemudian situasinya bisa didramatisir dan bisa bersifat persuasif. Nah, setelah ragam bahasa, materi yang terakhir, paling akhir juga sebagai penutup dari rangkaian penulisan ilmiah adalah penyuntingan karya ilmiah. Apa itu penyuntingan? Jadi penyuntingan ini adalah proses, cara, perbuatan yang terkait dengan menyunting atau sunting menyunting. Nah, menyunting ini bisa juga dikatakan dengan menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasanya. Apakah itu menyangkut ejaan, diksi dan struktur kalimat. Jadi secara sederhananya seperti ini. Kita misalnya bikin skripsi, kemudian kita mau ujian gitu ya, mau dicetak. Nah, sebelumnya kita nyetak satu dulu, setelah itu kita lihat lagi. Kita lihat lagi sistematika penyajiannya seperti apa, isinya, bahasanya, apakah sudah benar, apakah masih tipu. Jadi kita harus lihat cek lagi, ini namanya penyuntingan. Nah, kemudian kita juga bisa merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Ini kalau untuk surat kabar dan majalah ya. Kalau skripsi ya tentu cukup disiapkan ini aja, kita cek segi sistematika atau isinya gitu.
kemudian menyusun atau merakit. Nah, kalau untuk film biasanya ya ini kita susun. Jadi kita ketika kita sudah mengambil semua tag, istilahnya tag gambar ya, kalau sudah selesai baru kita sunting. Kita susun, kita rakit dengan cara memotong dan memasang atau menggeser dan sebagainya. Nah, penyuntingan ini bisa kita katakan sebagai proses pembenahan sebuah teks karangan sebelum menjadi teks karangan yang siap disajikan, dinilaikan, diterbitkan, atau dipresentasikan. Nah, penyuntingan ini bertujuan untuk menghindarkan teks karangan dari kesalahan, baik menyangkut isi maupun penggunaan bahasa, dengan cara mengoreksi isi tulisan secara cermat dan teliti. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama, sesuaikan dengan ejaan dan tanda baca. Kalau dulu EYD, kalau sekarang PUEBI. Kemudian diksi, jangan lupakan diksinya atau pilihan kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Jadi misalnya kayak tadi ya, diksi misalkan ada me, ada pe, atau kata-kata yang tidak formal bisa kita ubah menjadi formal. Adik Gaza dikecilin. Kemudian setelah diksi jangan lupa kalimatnya. Kalimatnya dicek. Pastikan itu kalimat yang efektif. Tuh, kemudian paragrafnya juga harus kita cek. Apakah itu sudah padu atau runtut. Nah, kemudian kita cek juga keterbacaan karangan. Karena terkadang menurut kita itu udah benar semuanya. Pas kita cetak, kita baca lagi ternyata masih banyak yang tipu. Nah, kayak gitu. Kemudian sistematikanya, misalnya rata kanan kiri, fontnya, spasinya, jenis hurufnya, terus size hurufnya, kita harus cek semuanya, dipastikan semuanya sudah sesuai, sudah runut, sudah runtut ya. Kemudian kebenaran konsep dari materi yang kita tulis, apakah sudah sesuai antara rumusan dengan kajiannya, rumusan dengan pembahasannya, apakah sudah sesuai, judulnya apakah sudah sesuai, dan sebagainya. Nah, seperti yang Bu Maya sampaikan tadi ya, alat untuk menyunting itu yang pertama kita harus memperhatikan ejaan dan tanda baca. Nah, salah satu panduan untuk memperhatikan ejaan dan tanda baca itu ada memperhatikan pedoman dari EYD yang sekarang menjadi PUEBI. Nah, PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ini sudah diganti di tahun 2015. Ini Bu Maya sudah sampaikan ya bagaimana dasar penggantiannya dan apa saja perbedaan dari PUEBI dan EYD. Sebenarnya memang tidak terlalu banyak ya, hanya misalnya di PUEBI itu ada tambahan huruf vokal diftong E. Kalau di EYD kan hanya ada AI, AU. Nah, kalau di PUEBI itu ada E dan sebagainya, nanti bisa dibaca. Nah, kemudian ketika teman-teman mau menggunakan PUEBI, teman-teman bisa download di link yang Bu Maya siapkan ini ya. Ini situs resmi dari Kemendikbud. Ini juga Kemendikbud ini yang mengeluarkan PUEBI, jadi insya Allah valid. Itu. Nah, oke, itu aja materi untuk hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti Bu Maya menyampaikan untuk apa itu pekerjaan untuk UAS. Silakan. Oke. Oke, aku. Oke, thank you. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Kita lanjut untuk UAS-nya ya. Untuk UAS ini kemarin Bu Maya sudah cek ya tulisannya, kemudian sudah ada beberapa yang sudah diperbaiki juga ya. Kayaknya kalau di kelas D udah sampai part 2 ya. Bu Maya ngoreksinya ya. Nanti silahkan dilanjutkan lagi karena ini sudah pertemuan terakhir ya. Jadi dan saya lihat masih banyak juga yang salah penulisannya, jadi boleh nanti silahkan diperbaiki lagi. Batas waktunya sampai jadwal UAS-nya keluar nanti plus dispensasi 3 hari. Jadi misalnya tugas teman-teman yang akan saya koreksi maksimal di tanggal 28, 25 plus 3 hari itu. Nah,
bagaimana mengerjakannya. Kemarin masih banyak banget yang salah, khususnya di latar belakang. Ada yang cuma 2 paragraf doang dan itu nggak ngutip, padahal Bu Maya sudah kasih ketentuan. Tolong ya nanti dikutip, paling nggak di situ ada buku, ada jurnal, dan ada dari internet. Jadi biar kalian bisa membedakan bagaimana cara ngutip dari buku, dari internet, dan dari jurnal. Nah, tapi masih banyak sekali yang cuma 1 dan itu dari internet dan ngutipnya juga masih salah. Banyak banget ini, pokoknya banyak. Dan ada yang nggak dituliskan daftar pustakanya. Jadi tolong nanti, karena ini sudah final banget, Bu Maya sudah nggak akan ngasih penjelasan lagi. Silahkan diperhatikan baik-baik ya. Apapun hasilnya yaitu, karena Bu Maya sudah sampaikan berkali-kali, jadi semuanya tergantung. Saya kembalikan lagi ke teman-teman, sudah tidak ada toleransi lagi atau penjelasan ulang dari Bu Maya. Nah, jadi untuk mengerjakannya di latar belakang itu silahkan dieksplor fenomena masalahnya seperti apa, kemudian bagaimanakah data-data yang mendukung terjadinya masalah itu. Nah, nanti di paragraf akhir itu adalah deskripsi rumusan masalah. Di sini masih banyak sekali yang menuliskan rumusan masalahnya menjadi subbab tersendiri, dan rumusan masalahnya banyak banget, PD. Bahkan rumusan masalahnya lebih banyak daripada pendeskripsian latar belakang gitu ya. Jadi nanti rumusan masalahnya silahkan dijadikan satu saja di pendahuluan, dideskripsikan, dan cukup 1 saja, walaupun nanti teman-teman jelasinya ada sampai kemana-mana gitu nggak apa-apa, yang penting nggak melenceng dari rumusan masalahnya. Itu Bu Maya sudah kasih catatan di grup ya, dulu silahkan dibaca, kemudian diperhatikan masing-masing kalimatnya, masing-masing paragrafnya, bagaimana penulis itu membahas atau menjawab rumusan masalah yang dia eksplor di pendahuluan. Nanti silahkan diikuti pola dan alur penulisannya. Gitu. Itu ya teman-teman, silahkan ada yang mau ditanyakan materi dan ini sampai jam sampai 14.30. Silahkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya tunggu. Kesempatan terakhir untuk bertanya loh ini. Ayo silahkan. Nggak ada yang bertanya, kita akhiri ya kuliahnya ya. Oke, kita akhiri kalau nggak ada. Baiklah, kelas ini memang krik-krik banget nih, nggak ada yang ngomong. Oke, sekian dari Bu Maya. Terima kasih atas lagi bertanya. Pembahasan ya, pembahasannya silahkan langsung dilanjutkan dulu aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya saya sudah sampaikan di awal ya, sekitar 6-8 halaman. Jangan lupa kutip. Ini juga menjadi salah satu faktor dalam penentuan penilaian ya. Kalau di Pancasila saya tolerir, karena apa? Di Pancasila saya hanya akan melihat bagaimana teman-teman bisa menggabungkan atau mengaplikasikan keilmuan komunikasi dan Pancasila, itu aja. Tapi di bahasa Indonesia ini banyak sekali unsur yang akan Bu Maya nilai. Di antaranya jadi lebih rigid penilaiannya. Yang pertama jelas kayak tadi ejaannya, diksinya, unsur kalimatnya, paragrafnya, apakah nyambung ataukah ini masih bolak-balik.
Nah, setelah itu baru nanti penggunaan kutipannya udah benar atau belum, memenuhi enggak, karena Bu Maya sudah sampaikan ada buku, ada jurnal, dan ada internet. Saya sudah sampaikan bagaimana ngutip dan bagaimana nulis daftar pustaka. Jadi itu nanti menjadi salah satu unsur dalam penulisan. Kalau mungkin di bahasa Indonesia ini nanti bagaimana teman-teman mengkaji atau menganalisis di dalam pembahasan, mungkin unsurnya hanya sedikit, karena memang yang saya nilai itu dari segi bagaimana proses penulisan kalian. Tapi kalau di Pancasila yang saya nilai adalah bagaimana pemahaman kalian dalam menganalisis antara kajian Pancasila dengan keilmuan komunikasi. Jadi nanti silahkan setelah ini apapun itu catatan dari Bu Maya langsung dikerjakan ke pembahasan dan ke kesimpulan, ke penutup. Nah, kalau penutup ini isinya adalah yang kalian tuliskan di pembahasan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana ya. Jadi penutup itu bukan dari latar belakang, tapi tuliskan kembali apa yang kalian bahas di pembahasan. Itu. Kemudian kalau abstrak itu isinya apa ya? Oh, ini fenomenanya tuliskan dikit. Jadi abstrak ini adalah gambaran dari semua kepenulisan teman-teman. Jadi mulai dari latar belakang pembahasan sampai penutup. Nah, jadi yang dituliskan di abstrak itu adalah fenomenanya sedikit. Misalnya fenomena tentang masalahnya 3 kalimat. Kemudian rumusan masalah tuliskan di situ, dan hasilnya apa dituliskan di abstrak. Itu aja. Karena memang Bu Maya sudah ngasih model yang sangat sederhana untuk artikelnya, jadi nanti di abstrak juga dituliskan yang sederhana aja, fenomenanya, rumusan masalah, dan hasilnya. Gitu ya, nanti silahkan dikerjakan semuanya dari judul sampai daftar pustaka, baru nanti akan saya koreksi. PJ-nya siapa ya kalau untuk bahasa Indonesia? Nanti siapkan link, nanti Bu Maya dikirimkan linknya aja biar saya nggak usah nyari-nyari lagi, tinggal klik link, nanti akan saya pantau terus perkembangan atau progres penulisan teman-teman. Kalau misalnya sudah part 2, sudah Bu Maya kasih catatan dan teman-teman sudah mau revisi dan mau dikumpulkan, nanti silahkan dibikin folder lagi part 3. Saya akan lihat di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mau revisi di bab 1, bab 2 belum ada, ya silahkan di bab 2 dulu, nanti baru ke bab 3. Saya akan cek lagi. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi selain Yonga? Silahkan. Tidak ada, deal ya. Kita nggak bertemu lagi sih, paling cuman sampai UAS aja ya. Setelah UAS grupnya jangan dihapus dulu ya, jadi jangan keluar dulu. Jadi kalau nanti nilainya sudah keluar, misalnya teman-teman mau protes, silahkan nanti disampaikan di grup. Untuk Pancasila juga sama bahasa Indonesia dan Pancasila silahkan dikerjakan bersama-sama, karena bertiga jadi bisa bagi tugas ya, nggak boleh saling menggantungkan aku sama Dita itu pinter misalnya, udah ngikut Dita aja, nggak boleh. Jadi karena nilainya itu sama, jadi membeda-bedakan. Makanya saya anggap ya satu tim itu adalah satu karya tulis itu representasi dari 3 orang, jadi nilainya sama. Walaupun nanti porsinya lebih banyak siapa gitu, ya itu kalian tanggung bertiga aja. Makanya Bu Maya bilang tim harus solid ya, jangan sampai nanti kalian pecah kongsi karena nilainya sama. Gitu ya, Mas Yonga dan yang lain. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada tutup ya. Oke, makasih ya, sama-sama. Oke teman-teman, untuk pemenangnya nanti aja ya, kalau semua udah selesai insya Allah
Kalau Bu Maya sudah nggak ngajar lagi, insya Allah minggu depan kan udah selesai tuh. Nah, baru Bu Maya sampaikan ya. Kalau ini masih bingung banget, saya harus ngoreksi gitu kan. Baru mau apa ngetik itu udah masuk lagi, Bu. Ini tulisannya udah selesai, wah ya udahlah. Besok aja minggu depan itu sudah tidak ada perkuliahan lagi. Jadi saya akan sampaikan siapa pemenangnya. Saya sudah ada, sudah saya pilih, insya Allah sudah dapat. Nanti tak tambahin bonus 1 orang jadi 5, ada 5 nanti hadiahnya pulsa aja ya atau kalau enggak saldo GoFood buat makan siang lah, setara makan siang itu ya teman-teman. Sekian dari Bu Maya, terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya selama 1 semester ini. Bu Maya mohon maaf bila ada kesalahan atau misalnya Bu Maya dalam menyampaikan materi kurang bisa dipahami, karena kita semua memiliki kelemahan dan keterbatasan, jadi mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga teman-teman semuanya bisa sukses ya di semester 2, 3 dan seterusnya. Amin. Apalagi Amin. Udah mau semester 3 berarti sudah punya adik angkatan ya. Jadi kalau bisa memberikan contoh yang baik gitu ya. Dan semoga semester depan kita sudah luring, jadi kita bisa bertemu secara tatap muka langsung ya. Kalau kayak gini gemes lah mau. Ayolah on cam, nggak ada yang on cam ya. Kalau tatap muka langsung tunjuk aja. Ayo sini kamu maju jelasin ini, kan lebih enak ya. Nanti kalau mau ngasih hadiahnya juga lebih enak, bisa lah satu kelas tak kasih hadiah walaupun coklat satu-satu. Kalau online gini mau ngasih hadiah coklat gimana ngirimnya ya, coklat harga 1.000 tapi ongkirnya 15.000 kan, sama aja kayak gitu ya. Sekian dari Bu Maya, terima kasih. Kalian kalau punya salah udah tak maafin kok, nggak usah minta maaf. Makasih Maya. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih. Semoga semester depan, kan kayaknya nggak ketemu deh. Semester depan saya ngajar di 2019 gantian kayaknya sama 2020. Jadi jangan bosen ya, nanti kalau semester 3 ya Bu Maya lagi ya kan. Ya beginilah saya ya. Gak apa-apa Bu Maya, nggak bosen kok. Gitu ya. Jadi kalian nggak akan bisa lepas dari saya sebelum kalian itu lulus dari UIN. Oke, sekian dari Bu Maya ya. Terima kasih. Semoga tugas-tugasnya bisa segera diselesaikan dan kalian juga dalam mengerjakan tugas sukses lancar ya semuanya, ya sehat-sehat terus. Dan semuanya juga. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bu Maya. Semuanya. Terima kasih Bu Maya. Oke, sama-sama.